Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kali ini izin saya untuk berbagi kembali kepada Bapak Ibu, terutama para ASN ya, PNS, P3K. Nah, judul kita kali ini Bapak Ibu, inilah tunjangan yang akan diterima PNS ya. Ini untuk update ya, Januari 2023. Jadi Bapak Ibu, bagi yang barangkali masih belum tahu berapa besaran tunjangan yang akan diterima oleh para PNS, maka saya sampaikan hari ini kepada Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Inilah saya ambil dari beberapa media, salah satunya adalah ini ada judul deretan tunjangan yang bakal diterima oleh PNS, ini update Januari 2023. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, berbicara soal pegawai negeri sipil atau PNS, pasti banyak yang tertarik tentunya Bapak Ibu. Buktinya setiap tahun ketika dibuka pendaftaran PNS, banyak sekali yang ikut daftar untuk CPNS gitu Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai PNS masih jadi primadona ya, banyak pilihan atau banyak yang daftar. Nah, profesi menjadi PNS itu adalah salah satu yang paling diburu, betul ya, karena bukan tanpa alasan ya, tunjangan gaji itu ya dan dana pensiun yang siap diberikan kepada PNS artinya terjamin begitu Bapak ya, Bapak Ibu, masa pensiunnya, masa tuanya begitu. Nah, baik, kita coba ingin melihat bagaimana deretan tunjangan yang akan diterima oleh para PNS, sebagaimana yang sudah di beberapa beberapa media, regulasi yang muncul juga mengatur tentang itu. Baik, kita coba Bapak Ibu. Nah, pertama tunjangan apa? Tunjangan kinerja Bapak Ibu. Tunjangan kinerja yang pertama, yaitu yang kita sebut atau istilahkan tukin, itu memiliki nominal yang paling besar dibandingkan dengan tunjangan lainnya. Jadi tunjangan kinerja itu relatif lebih besar ya yang diterimanya ya ketimbang tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, besaran tunjangan kinerja itu berbeda-beda sesuai dengan jabatan maupun tempat PNS bekerja. Begitu Bapak Ibu. Kemudian di tingkat instansi pusat pemerintah, tunjangan kinerja paling besar didapat oleh PNS yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Wah, luar biasa. Nah, ini untuk yang di tingkat pusat ya, ini Direktorat Pajak. Mengacu pada peraturan Presiden nomor 37 tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, besaran tukin tertinggi yang didapat oleh pejabat struktural eselon 1 misalnya itu 117 juta ya 375. Wow, gede. Sementara untuk tunjangan kinerja terendahnya adalah 5.361.800. Itu terendah. Nah, mungkin sekarang mungkin berubah atau mungkin bertambah ya, terjadi perubahan-perubahan. Nah, ini yang pertama tunjangan. Jadi yang kedua, tunjangan istri atau suami. PNS juga mendapat tunjangan istri atau suami. Nah, menurut PP nomor 51 tahun 1992, ini besaran tunjangan istri atau suami itu 10% ya dari gaji pokok. Nah, tunjangan suami istri. Kemudian apabila suaminya sama-sama anggota PNS, maka tunjangannya hanya diberikan ke salah satunya. Jadi tidak dua-duanya ya. Jadi apabila suami istri, maka akan diberikan ke salah satunya. Kepada siapa? Kepada gaji pokok yang lebih tinggi, Bapak Ibu. Nah, ini untuk tunjangan istri atau suami. Kita lanjut ya. Nah, saya tampilkan juga di sini Bapak Ibu. Ini di peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 92 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 97 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1985. Jadi sudah 2 kali ganti, 3 dengannya ini. Artinya pertama keluar tahun nomor 7 tahun 97, kemudian nomor 15 tahun 85 dan terakhir nomor 51 tahun 92 gitu ya. Nah, kita baca Bapak Ibu. Ini masih terkait dengan tunjangan istri suami. Nah, kepada pegawai negeri sipil yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan sebesar 10%. Kemudian kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai anak
ya, atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun, belum pernah kawin juga, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% ya, dari gaji pokok ya, tiap-tiap anak. Tiap-tiap anak nih ya, gaji pokok tiap-tiap anak. Jadi ini berdasar kalau kurang dari 21 tahun. Kemudian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 itu dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun. Apabila anak tersebut masih bersekolah, misalnya masih kuliah. Nah, kemudian tunjangan berikutnya apa ini? Tunjangan anak. Nah, tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 diberikan sebanyak-banyaknya anak itu berapa? 3 orang. Ya, termasuk 1 orang anak angkat, itu Bapak Ibu. Kemudian apabila suami istrinya kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi. Kalau gaji pokoknya istrinya, ya gaji pokok yang tinggi istrinya ya ke istrinya. Masuknya gitu tunjangannya. Kemudian kalau gaji pokoknya ke suaminya, yang lebih tinggi suaminya, maka nempelnya di suami gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah ini berdasarkan pasal 16 ya. Nah, PP 51 tahun 2000 tahun 1992. Nah, sekarang tunjangan anak ya. Tadi disebut tadi ya di sini tunjangan anak itu berapa? 3 orang. Kemudian masing-masing anak berapa persen? 2% ya. Nah, ini 2%. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini PNS juga berhak mendapatkan tunjangan anak merujuk PP nomor 51 tahun 92. Tunjangan anak ditanggung 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan maksimal 3 anak. Nah, PNS mendapatkan tunjangan ini selama anaknya berusia kurang dari 21 tahun dan belum menikah serta tidak memiliki penghasilan sendiri. Oke. Jadi kalau sudah menikah di bawah 21 tahun misalnya 19 tahun sudah nikah, nah itu sudah di luar tunjangan, artinya tidak mendapat tunjangan. Atau misalnya sekolahnya sudah beres lebih dari umur 21 tahun, maka sudah tidak dapat lagi tunjangan. Oke. Kemudian ada tunjangan makan. Nah, di beberapa instansi Bapak Ibu memberikan tunjangan makan ya. Nah, ini beruntung sekali apabila ada instansinya yang memberikan tunjangan makan. Ini lumayan besar. Untuk PNS golongan 1 dan 2 35.000 per hari, PNS golongan 3 37.000 per hari, dan PNS golongan 4 41.000 per hari. Ya, kalau tidak dimakan dikalikan 30 hari, lumayan ini berapa yang diterima gitu ya. Oke, ini tunjangan makan. Kemudian yang berikutnya tunjangan posisi ya, jabatan. Nah, ini. Jadi tunjangan jabatan hanya diterima PNS yang memiliki posisi tertentu atau berada pada tahapan struktur jabatan. Nah, jadi untuk tunjangan jabatan ini tentu mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang memiliki jabatan tertentu di instansinya. Berbeda dengan staf ya. Mungkin staf tidak ada tunjangan jabatan ya, karena tidak memiliki jabatan. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada 5 tunjangan ya, yang sekiranya nanti dapat diberikan kepada teman-teman PNS. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di PNS, nah barangkali ini informasi saja. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan tentunya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, selamat dan terus jaga kesehatan. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan umur panjang dan keberkahan rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.